Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai program dasar bimbingan dan konseling pribadi sosial yang beranggotakan Rizka Hadidah, Puput Wahyuningsih, Nurul Dwi Asrifah, Risya Maulidinda, Berta Cynthia Angelin, dan Nurul Khalifah. Program ini dibuat berdasarkan hasil asesmen SMP Negeri 12 Kota Serang. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder di sekolah. Oleh karena itu, kami kelompok 4 mengadakan sebuah penelitian di SMP Negeri 12 Kota Serang dengan menggunakan asesmen inventory tugas perkembangan. Klasifikasinya yang pertama adalah landasan hidup religius yang masih rendah dikarenakan siswa belum mampu merasa berdosa apabila melanggar larangan Tuhan dan belum mampu membaca doa sebelum memulai kegiatan. Yang kedua adalah wawasan dan persiapan karir siswa juga masih rendah dikarenakan siswa belum mampu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung keterampilan kerja. Yang ketiga adalah penerimaan diri dan pengembangannya. Siswa belum mampu memahami kecerdasan, bakat, dan keterampilan sendiri. Yang keempat adalah kematangan intelektual, juga dikatakan rendah karena siswa belum mampu mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat. Yang kelima adalah kesadaran tanggung jawab siswa belum mampu memahami kekuatan dan kelemahan pribadi dan belum mampu menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keenam adalah peranan sosial sebagai pria atau wanita. Siswa belum mampu memperlakukan laki-laki dan perempuan sederajat. Itu adalah masalah-masalah yang kami temui di SMP Negeri 12 Kota Serang. Namun demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Siswa sudah mampu tampil sesuai dengan jenis kelamin sendiri. Setelah itu, siswa sudah mampu melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan fisik maupun mental. Siswa sudah mampu menerima dengan senang hati keadaan fisiknya tersebut. Setelah itu, siswa juga sudah mampu menggunakan uang sesuai keperluan. Siswa sudah mampu menjalin persahabatan atas dasar saling percaya. Siswa merasa berdosa apabila tidak melaksanakan ibadah. Siswa sudah mampu melaksanakan ibadah dan tugas yang diberikan kelompok. Siswa sudah mampu memahami berbagai syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan konseling di sekolah. Oleh karena itu, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sekaligus beberapa problematik yang dihadapi, layanan bimbingan konseling yang akan diselenggarakan di SMP Negeri 12 Kota Serang secara berkomitmen untuk membantu penyelesaian berbagai problem yang dihadapi oleh peserta didik. Dan dokumen ini merupakan bukti dari komitmen untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional bagi siswa di SMP Negeri 12 Kota Serang. Materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, guru BK atau konselor hendaknya mempelajari, memahami, dan menerapkan landasan kinerja profesi berupa perundang-undangan yang berlaku. Landasan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Yang ketujuh, ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kedelapan, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kesembilan, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang 10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar menengah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu visi dan misi SMP Negeri 12 Kota Serang. Visinya yaitu dengan mengemban misi mempersiapkan peserta didik menjadi bagian dari masyarakat dengan kemampuan akademik dan profesional untuk mengimplementasikan, mengembangkan, memperkaya, memasyarakatkan ilmu pengetahuan alam, teknologi dan seni, mengembangkan penggunaannya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan memperkaya kultur nasional serta untuk memperluas partisipasi dalam belajar, menginspirasi keinginan untuk belajar secara nasional dan memodernisasikan pelaksanaan belajar. Misinya yaitu berupaya untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, khususnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing nasional dan global tanpa meninggalkan keluhuran akhlak dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puputuhaningsih dengan NIM 2285170011 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang deskripsi kebutuhan. Nah, rumusan deskripsi kebutuhan ini diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai oleh peserta didik atau konseli dari asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, hasil asesmen ini yang akan menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan yang akan diberikan. Asesmen yang dilakukan yaitu dengan menggunakan ITP atau inventory tugas perkembangan untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik atau konseli. Dapat dilihat dari hasil ITP bahwa peserta didik belum merasa berdosa apabila melanggar larangan Tuhan dan belum mampu membaca doa sebelum mulai kegiatan. Maka dari itu, bidang layanan pribadi dari hasil asesmen yang telah dilakukan yaitu keterampilan hidup religius, karena dapat dilihat bahwa konseli belum merasa berdosa apabila melanggar larangan Tuhan dan belum bisa membaca doa sebelum memulai kegiatan. Maka dari itu dari hasil asesmen dapat dilihat bahwa masih kurangnya keterampilan hidup religius pada peserta didik. Selanjutnya yaitu dari hasil ITP dapat dilihat bahwa dalam aspek kesadaran tanggung jawab, siswa belum mampu memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Maka dari itu, dari hasil asesmen dapat disimpulkan bahwa konseli atau peserta didik belum mampu memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Nah, rumusan kebutuhannya yaitu dalam keterampilan hidup religius, kebutuhan yang diperlukan oleh konseli yaitu agar memahami pentingnya hidup religius, dan selain itu untuk memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Selain itu, dalam bidang layanan sosial dapat dilihat dari hasil ITP bahwa dalam aspek peranan sosial sebagai pria atau wanita, siswa belum mampu memperlakukan laki-laki dan perempuan sederajat. Maka dari itu, dari hasil asesmen dapat dilihat bahwa adanya kekurangan perkembangan dalam interaksi dengan lawan jenis. Dengan rumusan kebutuhannya, interaksi dengan lawan jenis dengan kesetaraan antara satu sama lain dengan tidak membedakan antara pria dan wanita, dan dapat melihat pria dan wanita dengan
setara. Selain itu, dapat dilihat dari hasil ITP juga bahwa siswa belum mampu atau kurang dalam bekerja sama. Maka dari itu, dari hasil asesmen dapat dilihat bahwa adanya kurang kerjasama antar peserta didik. Maka dari itu, rumusan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu agar memahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan perlu bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya yaitu rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling yang disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseling setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Dalam bidang layanan pribadi dengan rumusan kebutuhan memahami pentingnya hidup religius, rumusan tujuan layanannya yaitu bertujuan agar siswa atau konseli memiliki pemahaman tentang pentingnya hidup religius. Selanjutnya yaitu dalam rumusan kebutuhan memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Rumusan tujuan layanannya yaitu agar siswa ataupun konseli dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam bidang layanan sosial, dengan rumusan kebutuhan interaksi dengan lawan jenis dengan kesetaraan antara satu sama lain, tujuan layanannya yaitu agar siswa ataupun konseli dapat berinteraksi dengan teman lawan jenis tanpa memandang rendah antara satu sama lain dan memandang setara antara perempuan dan laki-laki. Yang terakhir yaitu dalam rumusan kebutuhan memahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial, tujuan layanannya agar siswa ataupun konseli dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen program. Di dalamnya terdapat layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar di hidupnya. Di dalam layanan dasar ini disajikan materi layanan yang menyangkut aspek-aspek pribadi sosial, belajar, dan karir yang semuanya terkait dengan pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Lalu, identifikasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik atau konseli yang dikumpulkan melalui asesmen kebutuhan dan melalui asumsi teoretik, harapan-harapan sekolah, harapan orang tua, dan harapan masyarakat. Setelah diidentifikasi, akan dideskripsikan kebutuhan-kebutuhan. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan itu dituangkan dalam topik layanan yang dibutuhkan oleh seluruh peserta didik atau konseli. Yang selanjutnya yaitu bidang layanan. Bidang layanan dalam program ini yaitu bimbingan dan konseling pribadi sosial. Yang pertama yaitu pribadi. Proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, dan mengambil keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik ini meliputi 1. Memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Terus yang ketiga yaitu menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Lalu yang keempat yaitu mencapai keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, dan karsa. Yang selanjutnya yaitu mencapai kematangan atau kedewasaan cipta, rasa, karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir yaitu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama.
Terus yang kedua yaitu sosial. Proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli yang memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan berkemaknaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik yang dikembangkan meliputi 1. Berempati terhadap kondisi orang lain, 2. Memahami keragaman latar sosial budaya, terus yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang kelima, yaitu berinteraksi sosial yang efektif. Yang keenam, yaitu bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu rencana kegiatan bimbingan dan konseling SMP Negeri 12 Kota Serang. Dari data rumusan kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya yaitu dibuat rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang meliputi bidang layanan pribadi dan sosial. Yang pertama yaitu bidang layanan pribadi. Nah, dibuat menjadi 2 tujuan layanan. Yang pertama yaitu tujuannya membantu siswa memiliki pemahaman penting hidup religius. Nah, komponen dasarnya yaitu layanan dasar dengan menggunakan strategi layanan bimbingan klasikal dengan materi pentingnya hidup religius dan metodenya dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian media yang digunakan yaitu buku bacaan dan video mengenai keagamaan. Kemudian dilakukan evaluasi proses dan hasil. Yang kedua yaitu tujuan layanannya membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sendiri. Komponen layanan yang digunakan yaitu layanan dasar, strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok. Kemudian materi yang disampaikan yaitu pemahaman diri dengan menggunakan metode homeroom dan media yang digunakan yaitu kertas dan alat tulis, dan evaluasi dengan menggunakan proses dan hasil. Nah, yang kedua yaitu bidang layanan sosial. Dibuat menjadi 2 tujuan layanan. Yang pertama, membantu siswa untuk dapat berinteraksi dengan teman lawan jenis dan memandang sederajat antara perempuan dan laki-laki. Komponen layanan yang digunakan yaitu layanan dasar dengan menggunakan strategi layanan bimbingan kelompok, dan materi yang disampaikan yaitu cara interaksi sosial yang baik dengan lawan jenis. Metode yang digunakan yaitu role play dan menggunakan media naskah. Juga menggunakan evaluasi proses dan hasil. Yang kedua yaitu tujuan layanan membantu siswa agar dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Komponen layanan yang digunakan yaitu layanan dasar dengan strategi bimbingan kelompok, dan materi yang disampaikan yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial dengan metode role play dan menggunakan media naskah. Kemudian evaluasi yang digunakan juga yaitu proses dan hasil. Baik, rencana kegiatan bimbingan dan konseling tersebut disusun berdasarkan kebutuhan siswa SMP Negeri 12 Kota Serang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Tema atau topik layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar standar kompetensi kemandirian peserta didik atau dapat disingkat SKKPD. Meliputi 1. Landasan hidup religius yang bisa dikembangkan dengan tema pentingnya hidup dengan berlandaskan nilai keagamaan. Yang kedua, landasan perilaku etis yang dapat dikembangkan menjadi
menjunjung nilai etika dalam berperilaku. Dan yang ketiga, kematangan emosional yang dapat dikembangkan menjadi menghadapi permasalahan dengan tingkat emosi yang stabil. Yang keempat, yaitu kematangan intelektual yang dapat dikembangkan menjadi menentukan alternatif pilihan dengan pola pikir yang baik. Yang kelima, kesadaran tanggung jawab yang dapat dikembangkan menjadi menerima resiko dan tanggung jawab atas keputusan yang telah dipilih. Yang keenam yaitu peran sosial sebagai pria atau wanita yang dapat dikembangkan menjadi mampu berinteraksi dengan baik dan menjunjung perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh yaitu penerimaan diri dan pengembangannya yang dapat dikembangkan menjadi menerima dengan baik kelebihan dan kelemahan diri serta mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedelapan yaitu kemandirian perilaku ekonomis yang dikembangkan menjadi meningkatkan kemandirian dalam menghasilkan dan mengelola finansial. Yang kesembilan yaitu wawasan dan persiapan karir yang dapat dikembangkan menjadi pentingnya menambah wawasan karir sebagai bentuk persiapan untuk menentukan pilihan karir di masa depan. Dan yang ke-10 yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya yang dapat dikembangkan menjadi menjalin hubungan baik dengan teman sebaya dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Nah, 10 hal tersebut yaitu mengenai pengembangan tema atau topik layanan berdasarkan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik atau SKKPD. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu mengenai masalah. Nah, permasalahan yang ada di SMP Negeri 12 Kota Serang mengenai asesmen yang dilakukan dengan inventory tugas perkembangan yaitu meliputi permasalahan 1, keterampilan hidup religius, 2, belum mampu memahami kekuatan dan kelemahan pribadi, 3, interaksi dengan lawan jenis, dan yang keempat yaitu kurangnya kerjasama. Dan yang terakhir yaitu bidang layanan bimbingan dan konseling. Pada permasalahan tersebut yaitu bidang pribadi dan sosial. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risya Maulidinda akan melanjutkan membahas mengenai rencana evaluasi. Di sini rencana evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi secara umum diajukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat dua jenis, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Untuk fokus penelitian itu adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Sementara definisi evaluasi hasil yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Evaluasi hasil pelayanan BK ini diajukan pada hasil yang dicapai oleh peserta didik yang melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun format evaluasi masing-masing kegiatan yang terlampir. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Jadi, selain rumusan dalam bentuk perilaku, hasil analisis asesmen kebutuhan juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur program bimbingan dan konseling. Standar infrastruktur mengacu pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rancangan kebutuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan dukungan kebijakan dan dana serta kemanfaatannya. Baik, di sini terdapat beberapa sarana dan prasarana untuk kegiatan program yang akan
kita buat. Di sini ada yang pertama ada buku bacaan, yang kedua ada laptop, terus proyektor, kertas HVS A4, kemudian alat tulis. Alat tulis ini spidol papan tulis. Terus dan ada juga naskah. Jadi yang pertama buku bacaan. Buku bacaan di sini dibutuhkan 35 buah. Manfaatnya itu sebagai media bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Jadi buku bacaan ini akan diberikan kepada siswa di saat kita melakukannya dalam bentuk layanan bimbingan dan klasikal di kelas. Kemudian laptop ini hanya butuh 1 unit saja. Manfaatnya itu sebagai media bimbingan dan konseling untuk membuat PowerPoint dan menampilkan video sebagian dari materi. Jadi laptop sebagai media dari materi yang akan kita sampaikan saja. Kemudian yaitu proyektor 1 unit. Manfaatnya sebagai media bimbingan dan konseling untuk menampilkan video edukasi dan PowerPoint materi. Proyektor ini hanya butuh 1 saja untuk menampilkan video yang kita buat tersebut, atau enggak video materi yang akan kita berikan kepada siswa di kelas. Selanjutnya kertas A4 HVS, kita butuh 2 rim. Manfaatnya ini sebagai media bimbingan dan konseling dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi kertas A4 ini diberi kepada siswa saat layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya itu alat tulis atau spidol papan tulis. Di sini dibutuhkan 3 buah sebagai jaga-jaga juga. Manfaatnya itu sebagai media bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan klasikal. Spidol ini dibutuhkan saat layanan bimbingan dan klasikal. Selanjutnya ini ada naskah. Naskah sendiri butuh sekitar 15 teks atau printan untuk manfaatnya sebagai media bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan kelompok. Jadi kan nanti di layanan BK yang akan kami beri itu terdapat teknik role play. Jadi di sini ada naskahnya untuk saat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada anggaran biaya dari sarana dan prasarana sebelumnya itu. Jadi rencana anggaran biaya ini berisi uraian jenis kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besaran anggaran untuk mendukung keterlaksanaan program. Rencana anggaran disusun untuk mendukung implementasi program secara cermat, rasional, dan realistik. Adapun rencana anggaran kegiatan bimbingan kelas atau bimbingan kelompok yang akan kita berikan pada kelas 8C yaitu sebagai berikut. Pertama ada yang tadi buku bacaan. Buku bacaan kan membutuhkan 35 buah. Di situ harga satuannya Rp8.000. Jadi Rp8.000 dikali 35 buah hasilnya Rp280.000 untuk buku bacaan. Kemudian kertas A4 itu butuh 2 rim, harga satuannya Rp47.000. Rp47.000 dikali 2 rim ini sekitar Rp94.000 jumlahnya. Kemudian spidol papan tulis. Spidol papan tulis dibutuhkan 3 buah dan harga satuannya itu Rp10.000. Maka dari itu jumlahnya Rp30.000. Selanjutnya untuk naskah. Naskah membutuhkan 15 teks atau print. Di sini harga satuan dari printannya tersebut 2.000, maka jumlahnya 2.000 dikali 15 yaitu 30.000. Dari jumlah-jumlah spesifikasi sarana yang tadi saya sebutkan yaitu 280.000 ditambah 94.000 ditambah 30.000 dan ditambah 30.000 yaitu hasilnya 434.000. Jadi di sini kita membutuhkan anggaran biaya sekitar 434.000. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.